Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di acara podcast kita setiap hari Minggu jam 16.00. Untuk kali ini kita akan membahas tentang baby spa. Dan saya sebagai moderator, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Sastra Fiana Sari. Dan kita sudah mendatangkan narasumber kita yang sudah terlatih dan memiliki sertifikat tentang baby spa. Kakaknya bisa memperkenalkan dirinya, Kak? Ya, saya Besti Yonita Primastuti dan teman saya. Dan saya Dwi Haryanti. Nah, kita ini membahas masalah baby spa ini lagi modern ya sekarang ya. Iya. Banyak bunda-bunda di luar sana yang giat banget melakukan baby spa. Tapi banyak juga yang belum mengerti tentang baby spa. Sebenarnya baby spa itu apa sih? Ya, untuk baby spa sendiri ya, spa itu diambil dari nama sebuah kota yang ada di Belgia ya. Kalau untuk spa-nya sendiri, artinya yaitu solus pre aqua, yang artinya itu pengobatan dengan menggunakan metode air atau hidroterapi. Hidroterapi, bukan hidroponik loh ya. Ada batasan umur nggak? Maksudnya untuk dilakukan baby spa itu amannya pada umur berapa usia bayi? Ya, untuk baby spa sendiri ya, baby spa sendiri itu kita tidak langsung melakukan renang ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada pakai pijat bayi dulu ya, terus ada baby gym. Jadi nggak cuma orang dewasa aja yang nge-gym ya, bayi juga ada gymnya. Habis itu baru spa-nya sendiri di aqua di apa namanya, Di kolam bayi ini. khusus ya. Berarti untuk mandi bayi ini kadang kan bunda-bunda di luar sana tuh membeli alat sendiri nih. Nggak ngerti nih misalnya baby spa itu apakah harus boleh dipijat dulu kah atau langsung boleh diceburin aja di kolam renang? Jadi gini, Mbak Dwi, kalau mau ini Jadi jelaskan. sebelum bayi itu dilakukan untuk baby swim atau Hah? bayi itu direnangkan ya Bun Iya. ya. Bayi itu harus dilakukan pemijatan dulu. Setelah pemijatan bayi itu harus dilakukan relaksasi, yaitu dengan biar nggak otot-ototnya biar nggak terjadi kram saat berenang ya Bun ya. Jadi itu disebut dengan baby gym atau bayinya itu disenamkan dulu baru kita renangkan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba bayinya nih langsung dicemplungin ke dalam kolam nih, nanti Kaget. tiba-tiba bayinya kaget langsung Kaget, terjadi kram, nangis, kejang deh gitu. Kalau untuk bayi ini kan dia kan belum mengenal nih kolam. Itu kah apakah ada cara-cara tertentu supaya bayi ini nggak takut nih sama air kolamnya nih? Nah, Itu iya. gimana caranya? Jadi sebelumnya ya, bayi itu sebelum dilakukan pengenalan dengan kolam ya, suhu yang harus kita atur juga di kolam ini temperaturnya 34 sampai 35 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu dingin ya. Kalau dingin kan nanti takutnya bayinya hipotermi tuh, kedinginan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kita nanti sudah pas nih, nggak terlalu Ya. panas, nggak terlalu dingin airnya. Jadi bayi itu nggak kita langsung Dipercikin dulu. tiba-tiba cemplungin ke dalam kolam itu tidak ya Kak ya. Jadi kita harus memperkenalkan diri dulu, kita masukkan Usap-usap kakinya, air. kita usapkan airnya kakinya. Baru setelah bayi mengenal kondisi airnya baru kita masukkan perlahan-lahan. Nggak langsung semena-mena kita langsung masukkan Iya. biar bayinya itu berenang, tidak ya Bun ya. Ntar malah Jadi kita nangis, harus, iya. nanti akan terjadi trauma, bayi itu takut sama air. Biar bunda-bunda di luar sana bisa tahu itu sebenarnya manfaat yang paling penting itu seperti apa? Manfaat dilakukan baby spa. Mbak Dwi kalau mau jelasin? Baik, manfaat baby spa sendiri itu ada manfaat untuk bayinya dan manfaat untuk ibunya ya Kak ya. Yang pertama yaitu manfaat untuk bayinya. Manfaat untuk bayinya apa sih baby spa itu? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan relaksasi, bayi itu jadi lebih tenang dan tidak mudah rewel, kemudian melancarkan pencernaannya juga dan meningkatkan kepercayaan bayinya tersebut, kepercayaan diri bayi tersebut. Jadi biar bayi itu nggak mudah takut, nanti takut untuk interaksi kepada orang, takut interaksi sama air, begitu Bun. Dan banyak lagi manfaat untuk baby spa-nya sendiri, untuk bayinya. Dan untuk ibunya apa? Untuk ibunya itu diantaranya bisa meningkatkan kepercayaan dari ibunya dengan pola mengasuh bayinya ya Kak ya. Jadi sama Dan untuk mengetahui quality, mimik wajah bayinya kan. Kalau bayinya lagi nggak enak badan atau dia lagi ceria, jadi ibunya bonding attachment-nya itu lo dapat. apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali punya baby Iya. ya Kak ya. Jadi biasanya kan belum tahu nih gimana sih, aduh bayi saya ini kok nangis terus, gimana ini caranya, bayi saya ini kok nggak mau, kalau di setiap dimandikan ini kok nangis. Jadi dengan dilakukan baby spa yang rutin, ibu itu akan tahu dia di mana kondisinya, ini bayi ini nangis karena apa, karena lapar atau karena takut. Jadi bisa mengetahui
AWI itu dan meningkatkan kualitas untuk ibu dan bayi itu sendiri ya Kak ya. Begitu. Oh, gitu ya. Ini kan dilakukan baby spa itu apakah ada minyak tertentu yang dipakai gitu? Bolehkah Untuk minyak yang lain dipakai ataukah ada nama minyak tertentu yang harus dipakai yang aman untuk bayi? Iya, untuk betul. minyak itu sendiri ya, untuk pijat bayi ya. Iya, untuk pijat bayinya. Khususnya ya, Ha-ha. khususnya. Jadi yang tidak diboleh dipakai itu yang berbahan dasar dari kimia, berbau parfum, terus yang menyebabkan alergi gitu. Terus mohon maaf kadang itu di masyarakat kadang menggunakan baby oil ya. Baby oil itu sebenarnya bahan dasarnya adalah petroleum. Petroleum itu apa sih? Petroleum itu adalah bahan dasar dari kayak bensin gitu. Jadi makanya kalau baby oil itu kalau kita pakai kan terasa agak Oh hangat dan iya, panas. pantesan Kak lah terasa panas memang kalau di lebih tangan baik itu. kalau oilnya itu sendiri kita pakai yang dari tumbuh-tumbuhan. Wah, seperti apa itu Kak Kayak tumbuh-tumbuhannya? misalnya tuh biji anggur. Dari biji Biji anggur anggur boleh atau olive oil. olive oil minyak yang kelapa gampang dicari. bisa. Nah, itu Itu yang lebih aman untuk lebih bayi aman. ya, untuk Dan pH-nya itu sama kayak pH bayi, kulit bayi. Aman jarang itu. nggak sih yang terjadi alergi kalau menggunakan minyak dari biji-bijian buah-buahan seperti itu? Kalau yang dari biji-bijian sih jarang ya terjadi. Kalaupun ada mungkin 1 berbanding 1000 gitu. Oh, satu banding. Berarti aman sekali ya, sudah Oh, aman. teruji gitu Iya. ya. Iya. Untuk pijat-pijat bayi ini kan banyak nih bunda-bunda nih kadang bingung kan, anaknya ada juga yang susah tidur, terus ada batuk pilek gitu kan. Saya lihat-lihat lagi modern nih katanya ada pijat terapi nih. Apa benar itu pijat terapi itu ada? Iya betul. Selain pijat bayi sehat, itu kita ada pijat bayi terapi. Apa sih pijat bayi terapi itu? Pijat bayi terapi itu pijat terapi yang dikhususkan untuk bayi-bayi yang berkebutuhan khusus, seperti bayi yang sedang batuk pilek, seperti bayi yang konstipasi atau sembelit, bayi yang diare, bayi yang kolik. Itu kita ada penekanan-penekanan tertentu yang kita lakukan untuk mengurangi atau meredakan keluhan tersebut, tidak untuk mengobati ya Bun ya, untuk meringankan ya Kak ya. Kayak tumbuh gigi aja gitu bisa juga dilakukan pemijatan. Pemijatan untuk meringankan nyerinya itu loh. Itu minyak yang digunakan apakah minyak yang sama? Maksudnya minyak yang dipakai untuk bayi sehat? Aromaterapinya ya kayaknya ya berbeda-beda. Ada yang ya. berbeda, nggih, ada yang dari aromanya sih. dari yang berbeda. Ada yang seperti lavender itu untuk merilekkan ya Kak ya, untuk merilekkan biar tidurnya tuh lebih nyenyak. Seperti minyak yang kolik itu untuk meredakan nyari perut, untuk memperlancar pencernaan. Untuk kuku itu untuk batuk pilek, keluhan batuk pilek seperti itu kurang lebihnya. Kalau untuk pijat bayi yang demam itu boleh nggak Kak? Kalau demam itu sendiri ya pengertiannya gini nah Mbak. Kadang itu syarat untuk pijat bayi sendiri kan bayi dalam kondisi tidak demam, tidak rewel dan jangan dipaksa. Kalau bayi demam kayak gitu kan nggak enak badannya dia. Jadi nggak kita bisa paksakan. Berarti bayi nggak boleh dipaksa ya? Nggak boleh dipaksa. Kapan sih waktu yang tepat untuk dilakukan baby spa gitu? Baby Biar spa bunda-bunda biar tahu nih kapan sih waktunya iya. bisa diantar ke tempat baby spa gitu biar bundanya tahu gitu nah. Baby spa itu sendiri ya bisa dilakukan pada jam mainnya si bayi Jam mainnya ya. bayi ya. Jadi nggak asal ujuk-ujuk datang aja langsung spa gitu, enggak. Jadi waktu dimana bayi itu habis selesai tiduran ya, habis selesai habis tidur bangun kan, tidur. dia bangun itu dikasih makan dulu ya. Habis itu setelah itu 1 jam kemudian baru kita bisa lakukan baby spa. Soalnya nanti kalau misalnya dia lagi tidur tuh dibangunin untuk baby spa, nanti dia malah rewel, nangis. Jadi kan tidak efisien manfaatnya ya, Bu. kan tidak efisien gitu. Biasanya kan bayi kan bertemu dengan orang asing nih, dia cuma mengenal kadang nenek, kakek, ayah sama bundanya aja. Nah kalau misalnya diantar ke tempat baby spa ini otomatis kan orang asing tuh bagi dia. Itu apakah ada pembentukan kayak komunikasi gitu sama bayi dengan si pemijat bayinya ini? Ya, betul sekali ya Bun ya. Kalau untuk sebelum kita melakukan pijatan itu kan kita harus memperkenalkan diri kita dulu pada si bayi. Meskipun bayi itu belum bisa komunikasi, tapi dia bisa paham apa yang kita utarakan. Jadi kita harus memperkenalkan diri, kita harus minta izin kepada bayi tersebut bahwa kita itu akan melakukan pijat bayi, minta izin sama bayinya, kita akan membangun komunikasi yang baik biar bayi sama terapisnya itu terjadi bonding attachment. Jadi biar enak ya dekat, Bun ya, biar enak dekat gitu loh. hubungannya. Makanya itu kan kita sediakan kayak mainan-mainan gitu kan. Jadi biar menarik perhatian si bayi gitu loh.
Tanda-tandanya bayi kalau mau dipijat itu seperti apa? Ya. Apakah dia ada gayanya gimana Ya, gitu supaya ada. bisa nerima gitu nah? Biasanya dia tuh sumringah gitu loh, Sumringah, ya. sumringah, friendly, seneng aja gitu. Senang bayinya. Jadi misalnya kalau misalnya kita ayo gendong gitu, dia mau gitu kan. Kalau enggak ya kan kadang kita rayu-rayu tuh pakai mainan gitu, atau enggak kita gendong dengan terapisnya, kita ajak jalan sebentar gitu. Nanti kan lama-lama dia dekat tuh. Berarti kita membentuk pendekatan dulu gitu ya sama bayinya ya, supaya bayinya mau dipijat. Bayinya juga. Itu kalau misalnya dilakukan renang bayi nih, Ya, itu apakah diukur air bayinya yang buat mandi, Ya. suhu airnya? suhu airnya benar. Suhu air di dalam kolam kayak gini ya. Itu suhu airnya kan biasanya kita punya termometernya itu. Termometer. Jadi suhu airnya kisaran 34 sampai 35 derajat. Jadi jangan terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Sesuai dengan ya kurang lebih suhu bayi lah. Soalnya kalau terlalu dingin ya nanti dia terjadi hipotermi. Bahaya. Ini kan kadang kan bunda-bunda nih bingung nih. Kenapa sih setiap habis dipijat bayinya, habis di baby spa kok kayaknya dia makannya makin kuat, Ya. nyusu makin kuat, dan produksi ASI ibunya makin bertambah. Itu tuh apa sih hubungannya dia dipijat sama produksi ASI ibunya? Nah, itu tadi ya. Itu salah satu manfaat dari pijat bayi kan. Kenapa sih kok bayi yang dipijat tapi kok ASI ibunya yang banyak? Manfaat dari pijat bayi itu sendiri kan memperlancar pencernaan tuh sama pengeluaran. Jadi pada saat dia lancar pencernaannya, sering lapar tuh bayi. Jadi otomatis dia sering menyusu ke ibunya. Nah, dengan sering intensitasnya sering untuk menyusu tadi, hormon dari prolaktin itu sendiri meningkat. Jadi produksi ASINya semakin banyak. Sebenarnya itu tadi dari isapan bayi itu tadi karena sering lapar. Sering lapar. Berarti habis Karena dipijat itu pencernaannya yang kebanyakan. bagus itu tadi, Mbak. Berarti dia habis di spa itu kebanyakan bayi memang ini ya, kayak Ya. kita dewasa aja ya habis berenang itu kan bawaannya pasti kan lapar kalau gitu dia ya. berenang ini kan dia bergerak tuh seluruh otot-ototnya kan, nggak cuma tangan kakinya. Nah dia kan pakai apa, neck ring ya, jadi kepala, tangan, kakinya kan bergerak-gerak. Nah itu salah satu manfaatnya kan juga motoriknya juga bagus gitu nah untuk pertumbuhannya. Oh ya Bun, ini masalah neck ring, apa sih itu neck ring tuh? Neck ring ini kayak mana ya? Pelampung Pelampung. leher. Nah ini yang kayak di depan yang mbaknya itu. pengaman. Oh ini ya, oh ya. Ya itu ditaruh Ada dua di macam. leher bayi. Nah, Ada dua macam yang Ini yang untuk bayi. ya, ini ya. itu, bayi. itu yang ditaruh di ini. leher bayi. Ada air bayi ya. Pada usia berapa aman dilakukan renang menggunakan ini? Ya bagus, silakan. baik. Untuk usia berapa sih bayi itu bisa direnangkan ya, Bun ya? Usia Yang berapa? biasanya bunda-bunda di rumah itu yang jadi pertanyaan itu apakah bayi itu baru lahir bisa langsung berenang? Kan tidak ya Bun ya. Bayi itu bisa berenang ketika kepalanya itu sudah bisa tegap. Jadi lehernya itu sudah mampu untuk menopang kepalanya, itu baru bisa kita renangkan. Biasanya pada usia berapa? Biasanya itu pada usia 4 bulan ke atas itu baru bisa. Udah Bayi bisa itu ya mengangkat dilakukan kepalanya. itu ya. Oke. Kalau misalnya bayi ini baru lahir nih, itu boleh nggak sih dilakukan pemijatan sedangkan itu tali pusatnya Masih masih ada ada, belum pusatnya lepas ya. gitu. Aman nggak sih Ya. itu dilakukan pemijatan? Kadang ya ibu-ibu yang baru punya anak nih ya pengen mijet bayinya sendiri. Nanti kan di sini kita akan nunjukin nih cara mijet bayi ya. Jadi ibu-ibu bisa ngikutin. Jadi kalau ada tali pusatnya ya itu untuk bagian pijat perut itu tidak usah dilakukan dulu. Di skip dulu ya Kak ya. Iya, nunggu tali pusatnya puput baru kita bisa lakukan untuk pijat pemijatan bayi area yang perut. di area perut. Jadi untuk sementara bisa pijat kaki dulu, tangan dulu, wajah sama punggung. Udah itu aja biasanya. Berarti dihindari di bagian perutnya Iya, ya. di bagian tali pusatnya itu di bagian perut untuk sementara di skip dulu, jangan. Oh, berarti nggak boleh dekat di bagian tali pusatnya ya. Iya. Itu tuh boleh dilakukan, misalnya dia nih hari ini udah dilakukan baby spa nih, kapan lagi dia boleh dilakukan baby spa lagi? Jaraknya itu berapa waktunya? Kalau untuk pijat bayi itu kalau rutin itu seminggu 2 kali ya Bun. Seminggu 2 kali ya. Itu rutin. Itu kalau Biar- rutin. kalau rutin. Tapi minimal kalau misalnya tidak, misalnya karena ibu-ibu dengan ibunya kan sibuk bekerja ya Bun ya di rumah, jadi bisa seminggu sekali bagus. Seminggu bayi. sekali atau enggak memang kalau memang lagi sibuk tuh 2 minggu sekali nggak masalah sih ya. Tergantung aja, Tergantung sesuai dengan kebutuhan bayi. sih. Saya kebutuhan bayi ya. Iya. Berarti kalau misalnya bayinya dalam kondisi kekenyangan itu juga nggak aman ya? Kalau berenang itu ya nggak boleh Kita ya? ada syarat-syaratnya untuk melakukan Ah, pijat dan syaratnya. untuk spa ini sendiri ya itu tadi bayi itu dalam kondisi tidak lapar dan tidak terlalu kenyang.
Soalnya nanti kalau dia kondisi lapar atau kenyang, pada saat kita masukkan ke dalam kolam nih, takutnya muntah. Ya kayak kita aja yang dewasa lah ya. Kalau kita habis makan gitu langsung berenang gitu kan, kalau kita takutnya kram dan nggak enak kan di perut rasanya. Ini misalnya bunda-bunda di rumah nih pengen melakukan pijat bayi, itu boleh nggak sih dilakukan? Apakah harus dilakukan sama orang yang sudah dilatih Terapisnya. terapisnya? Ya, gini. Sebenarnya sih intinya yang penting tahu tekniknya aja. Tahu tekniknya aja, siapapun bisa melakukannya di rumah. Mau ibunya, ayahnya kalau tahu tekniknya, atau neneknya atau kakeknya, kalau bisa nggak masalah sih sebenarnya. Tidak mesti harus dengan terapis gitu, yang penting tahu teknik dasarnya dan apa caranya. Soalnya kan apalagi kayak pijat perut nih ya, nggak bisa sembarangan sih. Pijat perut Dan gimana? ada arah-arahnya tertentu. Kalau kita terlalu keras juga takutnya nanti terjadi perlengketan ya, jadi ada arah-arahnya. Yang penting tahu teori dan Tahu teorinya. dasar-dasarnya dulu. Berarti kan lebih amannya memang sama Ke ini terapis, terapisnya ya. ya, karena Takutnya memang kalau, sudah dilatih gitu. Takutnya kalau sembarangan ya itu tadi, yang di daerah perut itu kan banyak usus-usus tuh. Kalau dia salah gerakan-gerakannya aja, nanti takutnya ada perlengketan. Berarti lebih aman sama terapinya ya yang melakukan aman ya. sama terapi. Nanti ini misalnya bunda-bunda ini nanya nih, pengen praktekin sendiri nih, apakah nanti narasumber bersedia mengajarin? Ya, nanti Para kita bunda-bundanya di luar rumah? nanti kan kita ada luangin waktu tuh untuk pijat bayi ya. Berarti nanti tapi diajarin ya? karena bayi yang kita pakai sementara ini yang mau kita praktekin nih belum, lehernya masih belum kuat ya, masih berapa ya, 2 bulan ya. Adik kluinya masih 2 bulan, jadi nanti kita cuman masas aja. Cuma pemijatan aja ya, Pemijatan karena aja, sama amannya mungkin ditambahin sama baby gym. Untuk berenang sih nanti kalau misalnya udah kuat lehernya. pada umur 4 bulan tadi ya? Iya, Iya, Kak. intinya yang penting kayak lehernya udah kuat ya. Lehernya sudah 3 bulan aja kalau udah lehernya kuat nggak masalah, Bun. 3 bulan setengah 3 sudah bulan. bisa. Kalau yang penting intinya lehernya sudah kuat ya. Kan dia biasanya kalau bisa tengkurap kan tuh bayi biasanya udah bisa angkat leher gitu nah. Nah, jadi yang pas dia angkat leher itu tadi bisa dilakukan pijat maksudnya spa-nya itu tadi, baby swim. Ini kan bunda-bunda nih banyak ngechat nih. Katanya di Harapan Insani kapan sih mau dibuka baby spa? Itu bener kah, Kak? Mau dibuka baby spa? Ya, itu dulu ada wacana ya kalau nggak salah owner itu mau membuka baby spa pada tahun 2019 kemarin. Pas pada saat 2019 itu semua udah dipersiapkan, ternyata ada pandemi COVID ini. Jadi sepertinya sama owner masih di pending dulu. Tapi kurang tahu lagi kapan. Yang pasti ada sih rencana. Kita sama-sama berdoa ya Kak ya. Mudah-mudahan pandemi ini Semoga pandemi cepat berlalu jadi ya. kita melakukan untuk membuka pelayanan baby spa. Baby spa-nya. Udah, berikan. Oh ya Kak, misalnya nih bayi yang kolik ya misalnya ya, dia kena kolik nih kan ibaratnya dia kan ke pencernaan dia. Itu tanda-tandanya bayi kena kolik itu seperti apa sih Kak? Bayi yang kena kolik itu biasanya dia rewel terus. Sering terjadi soalnya bayi ini kebanyakan emang iya, kolik betul. pencernaannya yang diserang Kembung gitu. lah ya, dia kembung Perutnya ya. kembung, dia rewel terus ya Bun ya. Rewel. Terus tangannya dia menggepal begini. Jadi dia itu nangisnya dengan posisi tangan menggepal kayak gini, histeris nangisnya. Jadi itu kan karena bayi itu kan kebanyakan dia kan ada yang bayi ASI eksklusif, ada yang dia sambung dengan susu formula. Jadi di antara dia ngedot susunya, itu kan ada udara yang masuk tuh Bun. Jadi bayi itu akan banyak udara yang masuk ke dalam perut, jadi berlebihan akan terjadi kolik itu. Nanti kan kita ada ngajarin nih Cara pijatnya pijat ya. bayi yang di daerah perut untuk mengeluarkan dari anginnya itu tadi. Itu Berarti sih bisa salah satu dilakukan gunanya. sama. Kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat HI sambil mempersiapkan praktek untuk pemijatan bayinya, kita break sementara dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap pantau Instagram Harapan Insani. Oke, kembali lagi di acara podcast Harapan Insani. Kali ini narasumber kita akan mempraktekkan gimana caranya memijat bayi. Mari kita lakukan. Silakan kakak-kakak. Di sini ada baby Kui ya, ini umurnya 2 bulan. Kita akan memperagakan pijat bayi kepada baby Kui yang masih 2 bulan ya. 2 bulan itu masih belum lehernya masih belum apa sih ya? Masih belum tegak ya. Kuat, Jadi iya. kita cuma Jadi melakukan kita masas sama sama gym ya, Gym ya? sama gym. Oke. Ini nanti yang mau pijitnya Mbak Dwi.
Jadi begini ya Bunda, sebelum kita melakukan pijat bayi, kita harus terlebih dahulu mencuci tangan. Tadi kita sudah mencuci tangan kita terlebih dahulu, kemudian jangan lupa kita meminta izin kepada dedek bayinya. Hai dedek Chloe, hari ini kita mau pijat ya, pijatnya sama Tante Dwi. Nanti kita izin untuk melepas bajunya ya sayang ya, jadi begitu ya Bun ya. Kita harus minta izin dulu. Maaf ya sayang ya. Jadi pelan-pelan kita buka bajunya. Kita tidak boleh memaksakan bayi ya Bun ya. Ini kayak gini ya, contoh bayi yang maksudnya Siap untuk bisa dipijat untuk ya, Kak, dipijat ya. Ini tadi dedeknya udah minum 1 jam yang lalu. Udah bobo juga ya sayangnya, udah bobo ya. Sayang. Iya. Iya. Dan yang perlu diperhatikan selain dari persiapan bayi sendiri, persiapan ruangannya ya. Ruangannya itu penting banget. Jadi ibu-ibu yang di rumah mau mempraktekkan pijat bayi sendiri ya, ruangannya kalau ber-AC jangan terlalu dingin. Soalnya dalam kondisi yang kayak gini ini bisa hipotermi. Apa sih hipotermi itu? Kondisi suhu bayinya di bawah dari suhu ruang atau benda-benda yang ada di sekitar. Jadi kita menggunakan minyaknya ini minyak dari tumbuh-tumbuhan ya Kak ya. Ini kasih minyak Yang hangat. apa, Mbak Dwi? Ini kita pakai untuk minyak olive. Olive oil ya, Iya. olive oil minyak zaitun ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat ya, Kita sebelum kita melakukan pijatan kita harus merilekkan kakinya terlebih dahulu. Rilekkan kakimu ya sayang ya. Kita mau pijat ya nak ya. Setelah kakinya tersebut, kaki si bayi ini rileks, kita mulai melakukan pijatan dari pangkal paha ke tumitnya. Bayinya rileks kan ya, nggak ada nangis. Kameraku mati malah. Kamera Kameraku mati kan? Ya. Kameraku sini mati kan? Bayi, Aku lupa perlakuan tadi boy, langsung ngobrol boy. Aku mau nafas kenyang. Setelah pangkal paha, kemudian kita turun ke tumitnya. Dari tumit bagian bawah ke ujung jari-jari. Ibu-ibu yang di rumah, kalau yang punya bayi bisa sekalian praktek juga, boleh. Bisa dilakukan sampai 10 kali ya Bun ya. Kemudian kita pilin jarinya pelan-pelan. Pilih jari satu-satu ya. Iya. Kemudian kita naik-naik gerakan dengan 2 jari. Senang sekali nih. Ini kamera kalau bisa lihat ini ekspresi bayinya ini. Bisa lihat kan ekspresi bayi? Suka ya sayang ya? Sayang. Hmm. Bisa dilihatin kan ekspresi wajah bayinya nih. Ya, dia senang banget loh. Ya, suka ya. Dan punggung bayinya. Kamu ya. Suka ya kamu. Kemudian gerakan memeras Swedia, yaitu terbalik dari Hindia tadi ya Bun ya. Ya, ini dari bawah Ke pangkal paha. Ya. Kemudian putar peras. Dari pangkal paha menuju ke tumit. Terakhir gulung-gulung. Gulung-gulung. Bayinya asik banget ini, dia seneng banget nih. Kemudian gantian, nggak boleh kanan kiri ya Bun ya, harus sesuai dengan berurutan dari sebelah kiri dulu, baru ke kanan atau kanan dulu baru ke kiri. Berarti ini dituntaskan dulu ya, Iya. dari yang atas sampai yang ke jari ya Mbak ya. Betul. Kemudian gantian lagi. Lihat dedeknya ya. Ini seneng banget dia. Seneng banget dedek Chloe. Gerakannya sama ya Mbak ya? Sama. Dari Gerakannya pangkal sama ya? paha ke ujung tumitnya. Kemudian ke telapak kakinya ya Bun ya. Dia kalau bayi yang menikmati sentuhan-sentuhan yang dikasih ini, dia nggak nangis. Syaratnya apa tadi? Bayi tidak boleh pada saat dia mau tidur. Soalnya nanti rewel. Jadi ini tadi Dedek Lui sudah tidur ya? Sudah bobo ya anak ya? Tawa dia.
Iya, dia suka sekali ya Bun ya, dia menikmati pijatannya. Iya, seneng ya dipijat Tante Dwi ya. Ini dari pijatan kaki ini nanti ke mana lagi Bun? Habis pijat kaki kita akan ke perut. Perut ya. Iya, karena kan Dedek Chloe sudah tali pusatnya sudah lepas ya Bun ya. Jadi boleh dipijat area perutnya. Terakhir gulung. Aduh, dilemaskan. Ini harus pakai pampers ya, bunda-bunda di rumah ya. Kenapa? Takutnya pas lagi kita masas ya, apalagi daerah perut nih. Takutnya nanti kalau dia tiba-tiba buang air besar gitu kan. Bagian perutnya kita Iya. usap dulu. Kita pijat dulu ya sayangnya. Iya. Enak kan ya? Enak ya? Baru dari tengah ke samping. Pintar. Nggak ada nangis ya. Baru gerakan I love you untuk melancarkan pencernaannya. Ini ada nama gerakannya I love you ya Bu ya. Ada gerakan-gerakan khusus. Oh sayang. Ini gerakan bulan bintang namanya, berputar. Iya. Terakhir gerakan piano mundur dengan jari-jari ke belakang. Gerakan piano mundur ini gunanya untuk mengeluarkan yang namanya angin-angin tadi. Kan biasanya ada angin-angin tuh yang di usus-ususnya. Nah, jadi kadang kalau kita kayak gitu dia bisa kentut gitu. Ini Buang untuk angin ya. Betul. Kemudian kita pijat dadanya. Kita usap. Kemudian gerakan I love you untuk love. Iya. Kemudian bagian tangan ya Bun ya. Bagian tangan di sini kita untuk menilai di ketiaknya sini ya Bun, ada benjolan atau tidak. Jika ada benjolan, kita hindari untuk dipijat. Kenapa ada Tidak. benjolan? Takutnya ada kelenjar getah beningnya yang Ada kelainan, jadi harus kita periksakan ya Bun ya. kelenjar getah beningnya membengkak. Tapi biasanya kalau kayak gitu kadang ada sih yang bayinya rewel ya Mbak ya biasanya Iya. ya. Ini ada nama gerakannya ya, sama ya Hani? Iya sama. Cuma kalau dari kaki tadi, dari Dari ujung kaki, ujung jari-jari ke atas. Kalau untuk tangan kita terbalik dari sini, dari pergelangan tangan ke arah ke jari-jarinya. Kemudian kita pilin pelan-pelan. pilin jarinya ya satu-satu ya. Tidak kita tarik ya Bun ya. Tidak Kita ditarik pilin. ya, dipilin aja, dipilin seperti ini. Ya, nggak ditarik ya. Bisa lihat kan ekspresi bayinya kan? Ini ekspresi bayinya nih, ini bayi yang contoh bayi yang siap dilakukan pijat ya. Dengan kondisi yang kayak gini, bayi bisa menikmati stimulasi-stimulasi yang kita berikan. Kalau bayinya nangis itu unsur kayak maksa itu kan dia nggak bisa menikmati gitu. Sayang. Enak ya sayangnya. Enak ya, ya kan? Wajahnya tenang, senang sekali kelihatan dari ekspresinya. Geli gak dek sebenarnya? Ya, lihat asik ya kue ya. Seperti kita lihat ya Bun ya, tangannya tidak menggenggam ya Bun. Jika menggenggam seperti ini berarti bayi itu dengan nangis kencang, pasti ada masalah bayi itu. Ini dia senang ya, tangannya kebuka. Tangannya terbuka. Tuh, jadi respon yang dia kasih bagus banget nih. Jadi pada saat jam dia bermain, bukan jam dia mau tidur, jam dia bermain dan 1 jam dia setelah makan. Soalnya kalau dia lagi makan tadi ada pijatan di daerah perutnya ini tadi bisa muntah. Gulung-gulung. Kita lanjut ke area wajah. Kita harus lumuri dengan minyak karena biar tidak sakit ya Kak ya. Ya, biar asik dia. Ini Asik bertujuan ya. untuk membantu untuk biar tidurnya lebih nyenyak. Si bayi tidak gelisah.
Asik ya, bisa dilihat ya bayinya ya. Tuh. Wuih, asik ya. Hmm. Gerakan pijat di titik di atas mulutnya sini di bawah hidung ini untuk bertujuan untuk meredakan bila sakit gigi ya Iya. Bun ya. Biar Biasanya kan biasanya bayi tumbuh gini, gigi iya, tumbuh gigi ya. gusinya sakit. Biasanya dia rewel karena tumbuh gigi itu tadi. Terus sama sering keluar apa sih namanya ileran tuh ya, Iya kalau kayak dia mau tumbuh gigi lah ya. Tuh. Iya. Nggak ada nangisnya ya dia. Dia nikmatin sekali sekarang area punggung ya Bun ya. Nah, ibu-ibu nanti yang takut untuk balik, lihat cara balik mbaknya ya. Iya. Ya. Kepalanya. Iya. Senang ya dia ya. Ini udah kayaknya mau belajar angkat ini deh. Angkat leher lah ya. Oh. Usapan lembut. Sendawa dedeknya. Iya. Iya. Minumnya banyak ya. Ini tadi banyak minum kayaknya dia. Kita lakukan pijatan mantap. Apa itu pijatan mantap? Pijatan mantap itu tangan salah satu kita memegang untuk paha, untuk pantatnya ini ditahan, kemudian kita usapkan. Ini bertujuan untuk dedeknya biar rileks. Santai Kli. Asik ya dia. Iya, asik dia malah makan ini. Iya. Yang terakhir adalah menggaruk. Ya? Bisa sampai 10 kali. Bisa kali. 10 iya. Kali ya, atau lebih. Ya. Maksudnya 10 kali gerakan iya. ini ya. Untuk bayi-bayi yang kolik, yang sering nangis, itu bisa kita lakukan. Ini untuk pijat bayinya kita sudah selesai. Ada kita tambahan untuk posisi ya Bun ya. Posisi kita yaitu dengan cara posisi harimau. Kita gendong harimau. Itu harimau dedeknya yang lagi nempel di dahan iya. ya. Jadinya bayinya diposisikan di lengan kita. Kemudian kita lakukan usapan di punggungnya. Tuh, asik kan? Nah. Lihat ekspresi wajahnya nih bayi ini ya. Jika Bunda melakukan ini di rumah, ini bisa bayi ini tertidur sampai di lengan kita. Jadi akan meningkatkan kualitas tidurnya dan bayi ini tidak gampang rewel. Untuk bayi prematur ini bisa dilakukan posisi seperti ini, kemudian kita lakukan metode kanguru itu ya Bun ya. Biar skin to skinnya kita tuh dapat. Jadi ini akan meningkatkan untuk berat badan bayi tersebut. Ini kita lakukan terus seperti ini, akan bayi ini semakin rileks ya tidurnya ya Kak ya. Enak dia tidur. Ya, sudah malah bisa tidur waktu pijat begini dia. Udah selesai sudah selesai. Ya, udah selesai bayinya. Setelah bayi ini dipijat, boleh kita sibin. Kita sibin atau kita mandikan dengan air hangat. Sudah. Sudah selesai sayang. Terima kasih atas waktunya ya sayang ya. Besok kita pijat lagi ya. Kita bagi dulu ya. Ya, sekarang kita kembali lagi ke hostnya ya. Silakan Mas Astra. Oke. Selamat sore Bunda-bunda. Tadi untuk para terapis kita narasumber sudah mempraktekkan gimana caranya pijat bayi. Dan nanti setelah ini kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang sudah chat di Instagram Harapan Insani. Nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Kita masih menampung pertanyaan ya.
Oke, untuk sementara waktu kita akan iklan dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi di acara HI Medistalk. Selamat sore. Oke, sahabat HI, kita kembali lagi di acara Baby Spa. Untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda di luar sana yang sudah ngechat di kolom komentar. Nanti narasumber kita yang akan menjawab satu persatu pertanyaannya. Ini kita pilih-pilih ya Bunda ya, untuk pertanyaannya nggak bisa kita jawab semuanya. Karena memang kita ada waktunya untuk acara podcast ini. Maaf ya Bunda ya. Hadiah nggak Bun? Ya, ini untuk yang bertanya nanti akan dipilih pertanyaan mana yang menarik akan dapat door prize nanti dari Harapan Insani. Kita mulai ya Bun ya. Ya, ya. Oke, yang pertama ini pertanyaan dari Bunda Ekse Pratiwi. Nah, ini Kak, selain perawatan tubuh dengan media air, baby spa juga ada perawatan massage atau pijat. Pertanyaannya, bagian tubuh mana yang tidak boleh dipijat ya Kak? Kalau untuk baby spa sendiri ya, pijat bayi ya, kita itu urutan pijatnya kaki, perut, dada, tangan, dan wajah. Sebenarnya Terakhir perut punggung itu untuk pemijatan perut itu makanya kita nggak bisa sembarangan. Ada teknik-tekniknya, dan ada cara penekanannya juga. Takutnya kan kalau di dalam perut itu kan banyak organ-organ yang lunak iya, tadi ya. Kalau kita pijatnya nggak ada tekniknya, sembarangan gitu yang mijitnya ya, takutnya terjadi perlengketan-perlengketan di usus. Itu malah bahaya. Berarti lebih baik itu untuk kalau bagian perut itu lebih baik terapis yang melakukannya Iya, ya, lebih aman sih buat lebih jaga-jaga. baik terapis aja yang melakukan. Jaga-jaga supaya Biar tidak ada hati-hati. terjadi Ya, sesuatu gitu takutnya karena kalau kita orang awam kan takutnya tuh ya penekanannya atau cara pijatnya kan itu ada arah-arahnya. Kalau takutnya kalau arah-arahnya kebalik atau pijatannya terlalu keras nanti perlengketan jadinya. untuk bagian perut lebih Iya, aman untuk untuk perut. ini Soalnya dilakukan kan terapi, untuk terapis aja. Pijat diare sama pijat konstipasi itu kan berbeda Bun. Di area perut itu yang dilakukan pemijatan. Jadi kalau misalnya tidak tahu teorinya, tidak tahu dasar-dasarnya, itu bisa yang harusnya memperlancar pencernaan jadi sembelit, makin sembelit Gitu ya. begitu. Misalnya ini bayinya diare ya, diare, bundanya nih mau melakukan pijat diare nih supaya dia nggak diare gitu. Nah, Iya. nanti malah kalau salah-salah Lebih malah baik, jadi diare lebih baik makin untuk parah ya. terapis aja. Untuk Untuk yang tapi untuk meringankan aja sih ya. berarti Tidak untuk mengobati dia. oh iya, berarti untuk yang pijat terapi itu lebih aman sama Terapis yang sudah terlatih ya untuk para soalnya yang terapisnya area ya. untuk area daerah perut ini kayaknya agak sedikit Sensitif ya Kak ya. mengkhawatirkan gitu kalau sembarangan. Oke Bunda, kita lanjut pertanyaan Ya kalau berikutnya ya. ibunya di rumah mau melakukan pijat ya boleh aja kecuali Pijat perutnya sehat aja, ya. iya, Kecuali pijat perutnya. sehat aja. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Iya. Ini dari Bunda Irna Amelia. Tips untuk bayi kembung gimana itu Kak? Nah pertanyaannya tips untuk bayi kembung ini seperti apa? Untuk pijatnya sendiri Mbak Dwi bisa tadi ya? Pijat bayi kembung itu bisa kita lakukan kita untuk ruangannya sendiri Bun. Ruangannya itu kita evaluasi, ruangannya terlalu dingin atau tidak, ruangan kamar bayi itu. Kemudian bayi itu sudah disendawakan atau belum. Jadi bayi itu setiap habis minum itu harus kita sendawakan ya Kak ya. Supaya tidak ada banyak udara yang tertampung di dalam perut itu. Karena semakin banyak udara yang masuk ke dalam perut akan semakin kembung bayi itu. Jadi tips untuk bayi kembung tadi sih ya, kan kita ada ajarkan tadi tuh pijat-pijatnya. pijatnya tadi. Kalau yang ngikutin tadi kan ada pijat yang gerakan apa? Gerakan piano mundur. Piano mundur. Itu gunanya itu tadi untuk mengeluarkan angin itu tadi yang ada di perut. Nah, itu tadi harus sesuai gitu loh. Jadi nanti dia mungkin bisa buang angin. Nah Jadi berarti kan enak nanti perutnya. berarti untuk Tips bunda-bunda di rumah tips nih ya. yang untuk bisa Bunda lakukan untuk mengatasi perut kembung pada baby itu apa sih? Mungkin Bunda bisa untuk ruangannya jangan terlalu dingin. Setiap bayi itu habis minum harus kita sendawakan terlebih dahulu. Kayak yang Mbak bilang tadi kan. Iya, begitu. Gini Bunda, untuk yang di rumah itu memang sendawa itu sangat penting ya. Iya, Siap habis menyusukan bayi itu sangat penting dilakukan sendawa. So mencegah kembung, mencegah gumoh juga ya. Iya, Itu supaya nggak begah perut bayinya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bunda Aini Rafa. Kak, kalau saya mau coba pijat di bagian perut, apa aman? Sedangkan saya baru, oh ini tadi sudah dijawab ya. Untuk pijat bagian perut tadi. Ya, Ada pertanyaan yang sama. Ya. Nah, ini pertanyaan sama dari Bunda yang sama, Bunda Aini Rafa. Kak, kalau badan anak agak hangat, apa boleh untuk dipijat? Itu tadi bayinya kita lihat dulu dia rewel atau enggak.
Dia kita lihat sikonnya lagi. Kalau untuk cuman dipijit, kalau waktu kondisi dia hangat, asal dia tidak rewel lah, nggak masalah. Tapi kalau dia untuk spa ini tadi berenang, pada saat suhu tubuhnya dia hangat, itu mending dipending dulu, di skip. Berarti mending lebih baik amannya di pending dulu Ya, ya. kalau untuk spa-nya sendiri tidak. Kalau untuk pijat, kayaknya nggak masalah. Nggak masalah ya Nggak kalau masalah. hangat ya. Tapi lebih baiknya tuh berarti suhu bayi ya jangan hangat gitu ya, lebih amannya gitu ya. Kalau bayi sehat gitu nggak masalah. Kalau bayi ibarat, tapi yang penting tidak ini Mbak, tidak rewel, tidak maksudnya penting tidak rewel. kayak tadi kayak bayi tadi dia agak nurut, itu nggak masalah sih. Walaupun Masalah, hangat kan kadang ada tuh bayi yang habis diimunisasi, Iya. macam-macam kriteria bayi kan beda-beda tuh. Bayi yang Ada yang habis diimunisasi terus hangat sedikit aja udah rewel, ada yang diimunisasi hangat gitu aja dia nggak masalah gitu. Nggak kan. masalah Beda. ya kalau terapi. Mungkin ada tipsnya ya Kak ya. Misalnya bayi itu habis imunisasi, kalau mau melakukan baby spa itu 2 minggu setelah imunisasi. 2 minggu setelah imunisasi lebih aman ya. Lebih aman. Atau Soalnya untuk mengurangi dia hangatnya, ada kita pijat di area ulna, sisi ulnasin dengan menggunakan sisi ulna gini kita pijat seperti ini. Di area ketiak ke sikunya bagian dalam. Itu kita pijat itu untuk meringankan biar bayi itu tidak terlalu tidak panas, tidak demam. Berarti itu tips untuknya setelah imunisasi ya. Itu Iya. menggunakan kalau minyak yang lagi- sama. Kalau Iya. lagi imunisasi juga istilahnya. Karena kalau kita pijat, kita baby spa itu bayi tersebut kan rewel. Biasanya kalau panas ya Kak ya. Kalau Jadi habis imunisasi nangis. kan kita menghindari bekas pijatannya itu loh Mbak. Jadi tunggu dia agak Iya sih sembuh atau ya, agak nggak enakan nyaman baru- ya. baru Bekas pijat. suntikannya itu kan kita aja yang dewasa aja disuntik Ya, aja, kita mau aja dipegang dewasa aja disuntik. sakit gitu ya. Banyak Iya. vaksin kemarin kan sakit lah ya. Iya. Ya sakit lah Kak. Oh iya, sama berarti kita. Oke, kita pertanyaan berikutnya dari ini bunda atau papahnya ini? Ini dari nama papahnya nih kayaknya nih. Adriem Dimi. Bu Bidan, apa betul sih sering pijat bayi bisa menyebabkan overstimulasi? Kadang Terlalu ya sering. gimana ya? Kalau mungkin terlalu sering ya. Kalau terlalu sering. Jadi kadang nggak enak badan sedikit sudah minta pijat. Makanya itu tadi kan kita udah bilang ya, ada lebih baik dilakukan 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu untuk melakukan pijat bayi. Emang lebih amannya tuh mending 2 minggu sekali ya. Kalau satu setiap bulan. minggu dipijat terus-terusan Terlalu ya ini bisa ya, jaraknya terlalu overstimulasi itu dekat. tadi. Mana badan mungkin bisa pegel-pegel ya kalau terus sering kayak gitu. Badan bayi. Oke, selanjutnya ini dari Bunda Risma Selvia. Untuk usia minimal berapa bulan ya bayi sudah mulai dipijat? Nah, ini kan Bayi tadi sudah bisa dibahas dipijat tadi. Itu ya, bayi habis baru lahir lahir tuh iya. boleh. Bayi baru lahir sudah boleh dipijat ya Bun ya. Itu tadi yang kita bilang tadi, kalau bayi habis lahir ya ada tali pusat ya. Jadi ibu-ibu di rumah yang mau melakukan pijat bayi ya, itu untuk tali pusatnya yang belum puput itu hindari daerah Hanya area perut. area perutnya dihindari. Jadi untuk kaki, dada, Tangan yang lain sama boleh. wajah nggak masalah, boleh, sama punggung. Tadi sudah kita bahas yang kita Iya, bahas kita pertama dulu tadi kayaknya, ya, tapi biar nggak baru apa-apa. lahir sebenarnya Barangkali boleh. Kecuali pembedaannya yang untuk spa. untuk spa Kalau ya. spa tadi karena dia pakai neck ring, dia harus kepalanya udah bisa, lehernya udah bisa Ini nyangga sudah kepala. kuat menyangga kepala. Ya, oke, kita ada pertanyaan berikutnya lagi dari Bunda Tika Aprianti. Kalau babynya habis ASI, berapa jarak waktu boleh dilakukan pijatnya, pijat Ya, bayi? kayak kita bahas Seperti tadi, yang kita bahas sebelumnya Sudah ya, dibahas Bu, ya. Jadi, Biar kita bayi ulang aja yang- supaya bundanya lebih ngerti Ya, gitu. Jadi pada saat dia habis ASI itu paling enggak 1 jam. Habis ASI atau habis makan. Habis susu formula atau habis ASI sama seperti jadi 1 jam setelahnya nggih. 1 jam setelah dia makan atau habis minum. Baru kita bisa lakukan pemijatan. Oh iya Bun, ini kan chatanya dari pertanyaan kolom komentar itu banyak yang sama ya, maksudnya pertanyaannya nih ada berapa nih sama, jadi udah kita jawab, jadi kita nggak bisa membacakan lagi untuk pertanyaannya. Nah, ini dari Bapak Alex Fatur Rahman. Ini dia menanyakan masalah mengatasi bayi kolik, tadi sudah dijawab ya Kak ya. Ini yang ditanya yang kedua itu untuk bayi susah tidur, itu apa sih yang dilakukan ini? Ya, Apakah ada pijatnya khusus gitu? Pijat bayi tadi manfaatnya salah satunya tadi pijat bayi dan untuk spa, baby swim. Baby swim kita sendiri aja pribadi yang ibaratnya berenang gitu ya. Semua kan bergerak nih, anggota tubuh kita bergerak semua. Jadi istilahnya dia nanti kan mungkin capek, jadi gampang tidur.
Karena capek kita Karena dewasa dia, aja ya. karena berenang tadi bergerak kan seluruh ototnya. Jadi dia nanti bisa tidurnya lebih nyenyak. Sama minyaknya tadi ya Kak ya, yang Iya, dibahas tadi iya, minyaknya ada pakai minyak tadi. lavender ya. Iya, minyak ada Biar dia aroma lebih khusus. nyenyak tidurnya. Memang Iya, ada minyaknya iya. Tapi kalau khusus. seandainya pun istilahnya sulit mendapatkan kan Iya, agak minyak susah kan mencari susah minyaknya ya. memang. Mungkin Di kalau sini agak belanja susah. Di online itu mungkin dapat ya. Di online Tapi ada ya. kalau enggak ya minyak zaitun aja nggak masalah Yang sih. penting aman yang dari biji-bijian Iya, tadi ya, dari yang biji buah biji-bijian. anggur. Nah, kalau untuk baby oil sendiri tadi yang kita tidak menyarankan iya. tadi karena Tidak ada menyarankan bahan ya, Bun, bakunya ya. dari petroleum itu tadi. Mungkin Kalau kalau bahan dasarnya dari petroleum kan bahan dasar dari bensin sendiri. Oke, untuk pertanyaannya sudah kita tutup untuk pertanyaannya ya untuk Bunda. Udah habis. Oke, pertanyaannya sudah kita akhiri. Untuk yang bertanya di kolom komentar, nanti akan dipilih pertanyaan yang menarik. Itu nanti akan mendapat door prize dari Harapan Insani. Nanti akan dicat dari pihak kami Harapan Insani. Ditunggu aja ya Bun ya, barangkali dari bunda-bunda yang sudah ngechat di kolom komentar itu ada yang beruntung mendapatkan hadiah. Oke, kita tutup acara podcast kita untuk sore ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Kita akhiri, dan kalau di acara podcast ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, kami mohon minta maaf. Semoga bisa bermanfaat ya untuk semuanya ya. Terus pantau terus Instagram Harapan Insani karena setiap minggunya akan mengadakan acara podcast yaitu tentang kesehatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.